Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Karena banyak banget yang tanya nih, Kak, waktu kakak kena penyakit endometriosis sama adenomyosis itu apa aja sih yang diminum, Kak? Gitu. Apa aja sih? Kok kakak bisa sembuh sih? Kok kakak enak banget bisa segala macam, bisa tiba-tiba langsung sembuh gitu kan, langsung sehat gitu, alhamdulillah. Nah sekarang aku mau coba bagi-bagi tips nih buat teman-teman semua yang bener-bener punya penyakit sama kayak aku, yaitu punya endometriosis atau adenomyosis. Nah jadi aku mau cerita dulu sedikit. Jadi di sini awal aku kena endometriosis dan adenomyosis itu aku nggak tahu teman-teman, persisnya kapan aku bener-bener nggak tahu, karena aku itu baru mulai USG itu ketahuan punya penyakit kista itu tahun 2010. Nah awal aku sakit pada masa haid itu di tahun 2007 teman-teman. 2007 itu awal aku SMA kelas 1. Nah jadi setiap masa haid aku tuh sakit banget perutnya. Jadi dalam 1 bulan aku tuh mungkin bisa izin nggak masuk sekolah untuk 1 atau 2 hari. Karena apa? Itu aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar nggak bisa aktivitas karena saking sakitnya sayatan itu ya, perut pinggang semua sakit. Nah setelah aku lulus SMA, aku sudah mulai kerja saat itu 2010. Nah mulailah aku memberanikan diri untuk ngecek untuk USG. Ternyata aku punya kista saat itu. Nah aku belum tahu nih, ternyata aku tuh punya kista coklat ya teman-teman. Dulu dokter cuman bilang aku punya penyakit kista gitu aja. Nah itu di situ aku masih yang biasa-biasa aja, karena ya belum terlalu mengganggu, karena sakitnya cuman baru sebulan sekali aja gitu kan. Masih dibilang wajar-wajar karena semua juga ngalamin itu ya. Kalau untuk perempuan di masa haid pasti ngerasain sakit dysmenorrhea namanya. Nah setelah berjalannya waktu di tahun 2016, kira-kira umur aku itu udah 24 tahun teman-teman, 24 tahun. Nah aku tuh udah bener-bener gak tahan. Karena apa? Karena rasa sakit haidnya itu sudah di luar masa haid. Jadi bukan di masa haid lagi aku sakit, tapi sudah di luar masa haid, sudah setiap hari. Akhirnya aku mutusin untuk ngecek rumah sakit. Dan gak cuman satu rumah sakit. Untuk teman-teman yang belum tahu penyakitnya apa, belum terdiagnosa betul penyakit teman-teman itu apa, coba untuk teman-teman jangan malas-malas untuk ke rumah sakit, untuk temuin dokter kebidanan ya, untuk cari second opinion. Karena nggak semua rumah sakit itu dokter, mohon maaf, nggak semua dokter itu sama ya teman-teman gitu. Jadi waktu itu tuh aku kalau nggak salah 5 atau sampai 7 rumah sakit untuk bener-bener aku tuh tahu apa sih penyakit yang aku alamin gitu, kenapa sih aku bisa sakit banget. Nah saat itu tuh aku udah bener-bener banyak banget untuk yang nyaranin operasi, dokter-dokter harus dioperasi, harus angkat rahim, aduh pokoknya semua yang takut-takut. Dan sedangkan posisinya saat itu aku belum punya anak. Kebayang dong kalau kita divonis untuk dioperasi sedangkan kita belum punya anak. Kalau aku dioperasi diangkat rem, otomatis gak bisa punya anak, kayak gitu ya teman-teman. Nah akhirnya sampailah aku ketemu dokter yang bagus banget, baik banget, itu di RSCM teman-teman. Nah di situ aku mutusin untuk nggak mau dioperasi dokter karena aku belum punya anak. Jadi aku minta gimana caranya aku bisa hilang dari sakit ini tanpa operasi gitu. Oke, akhirnya dokternya baik banget. Aku disaranin untuk terapi Visan saat itu. Nah
Untuk yang belum tahu apa sih terapi pisan, nanti next kita bahas ya untuk obat pisan itu. Jadi aku sekarang di sini mau kasih tahu dulu, setelah aku di terapi pisan Caltrofen itu udah di tahun 2016 sampai di tahun 2019 nih teman-teman. Aku minum itu dan aku nggak haid. Selama itu aku nggak haid. Di awal-awal pandemi itu kira-kira tahun 2019 akhir kalau nggak salah ya. 2019 akhir aku memutusin untuk di stop pisan, terapi pisan, dan aku stop untuk obat-obat nyeri. Aku bener-bener stop. Nah, aku mulailah ngelakuin salah satu minum yang udah pernah aku share juga di konten sebelumnya. Silahkan teman-teman cek aja, tonton lagi untuk apa sih yang aku minum. Nah, saat ini aku mau ngebahas minuman herbal. Salah satunya yang aku minum pada saat awal-awal pandemi itu, kebayangkan teman-teman aku mau ke dokter gimana ya, karena apa? Karena banyak banget yang udah terinfeksi saat itu. Di rumah sakit pun juga udah banyak suster-suster yang meninggal, dokter yang meninggal. Jadi aku mutusin untuk nggak berobat ke rumah sakit lagi. Nah, apa sih yang aku minum, ramuan apa sih yang aku minum? Awalnya sih aku ya agak rada males ya teman-teman untuk minum ramuan herbal atau apapun itu. Madu aja tuh aku bener-bener awalnya tuh nggak pernah minum sama sekali teman-teman. Jadi awal aku bener-bener mau sembuh dan aku nggak mau ke rumah sakit, gimana caranya aku minum ramuan-ramuan herbal yang sebelumnya juga ada. Nah, saat ini aku mau ngasih tahu, mohon maaf ya teman-teman. Nah, apa aja sih ramuan herbal yang aku minum? Salah satunya ini dia, ada kunyit teman-teman. Ini ada kunyit, lalu ada jahe, kemudian ada serai, dan ini jeruk nipis, kemudian tetap ada madu. Ini madu bukan Kalimantan apa aja. Nah, jadi ramuan herbal ini yang aku minum, teman-teman bisa ikutin cara-cara aku. Kita ikhtiar apapun. Siapa tahu nih teman-teman yang lagi ngalamin sakit sama persis kayak aku, gimana sih caranya kita nggak mau operasi nih, gimana caranya kita bisa sembuh dari penyakit ini. Coba kalian ikutin deh apa yang aku minum gitu. Jadi kalau untuk teman-teman semua yang bener-bener udah hopeless banget gitu ya, aduh mau operasi takut ya kan, kita belum punya anak juga. Jadi caranya gimana ya, yang simpel. Karena menurutku operasi itu juga bukan jadi satu perpecahan masalah untuk penderita kista seperti kista coklat gitu ya. Karena apa? Karena kista coklat itu mereka memang bisa tumbuh lagi gitu. Walaupun kita udah dioperasi berkali-kali, teman-teman bisa cek di teman-teman di YouTube yang lain gitu, mereka udah banyak yang operasi tapi tetap aja masih tumbuh. Jadi apa, mendingan saran aku, daripada operasi kita bisa ilangin sendiri ya dengan cara apa? Ikhtiar dengan minum ramuan-ramuan yang tadi gitu. Salah satunya kalian bisa minum setiap hari ya guys. Kalau untuk yang kira-kira udah sembuh, udah nggak ngerasa sakit lagi, boleh diselang-seling, misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu boleh. Karena ini kan bukan obat ya, bagus juga untuk kesehatan kita, untuk ngedetoks rahim gitu. Untuk jeruk nipis ini tuh bagus banget. Jadi daripada kita harus sakit-sakit, nahan sakit dan belum tentu itu sembuh juga, jadi mendingan kita lari yang ke herbal aja. Karena aku udah ngalamin sendiri gimana dampak dari aku minum ramuan-ramuan yang sebelumnya itu. Ini salah satu ikhtiar ya guys, salah satu ikhtiar ini. Nah, jadi kalian boleh minum itu, kalian boleh minum racikan ini juga. Ini racikan JSR ya guys, banyak juga kok yang udah nge-review bagus banget gitu.
untuk kesehatan, untuk apalagi untuk kayak rahim kita. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman ada kayu manis, boleh dicampur kayu manis. Oke, langsung aja ya, gak usah berlama-lama lagi, kita lihat gimana sih caranya untuk membuat ramuan herbal ini. Sangat mudah guys. Oke, kita pantengin terus ya teman-teman. Nah, ini dia guys rempah-rempah yang aku minum, salah satunya untuk pengobatan endometriosis dan adenomiosis. Gampang banget, ini kalian bisa beli di pasar ataupun di marketplace. Apa aja sih bahannya? Ini dia, ada jahe guys, ini ada jahe, dan ini ada kunyit, ini ada serai, ada jeruk nipis, dan terakhir ini dia guys, bisa disorot ini. Nah, ini dia madu hutan Kalimantan, ataupun mau pakai madu apapun bisa ya, yang penting madu. Nah, nanti ini gampang banget, tinggal kalian kupas dulu kulitnya, terus nanti diiris-iris, baru nanti kita seduh. Oke. Nah, ini dia bahan-bahannya yang udah kita kupas kulitnya. Terus di sini ada jeruk nipis. Kita langsung aja ya, kita potong-potong, terserah ya potongnya, mau bulat-bulat, mau nyerong, atau mau model apa, terserah kalian, bebas. Tapi kalau aku lebih suka tipis-tipis, karena apa, kalau tipis-tipis dia saat kita campur dengan air panas, jadi biar lebih cepet. Nah gitu, kalau bisa tipis-tipis banget kayak gini. Biar nanti lebih menyerap kunyitnya. Begini sampai selesai, sampai semua bahan teriris rata. Nah, kayak gini. Ini dia jahe, sama kita iris panjang aja seperti ini. Begitupun serehnya, ini kebetulan udah aku potong-potong juga sereh, dan ini ada jeruk nipis. Nah, ini kok banyak banget sih kak ini jeruk nipisnya? Iya, karena aku lebih senang yang rasanya tuh agak rada seger gitu, asam-asam seger. Nah, ini dia penampakan bahan-bahan yang tadi. Ada kunyit, ada jahe, ada serai yang udah kita potong-potong. Nah, langsung aja nih ditaruh di dalam gelas. Oke, seperti ini guys, kita campurin aja semuanya. Nih mohon maaf ya, nih tangan aku udah dicuci sebelumnya. Jadi kita langsung taruh aja di gelas semuanya seperti ini. Mohon maaf kalau ada yang jatuh ya. Ini tangan aku udah bersih, udah dicuci sebelumnya. Oke, seperti ini. Udah semua, kalau udah masuk di dalam gelas ini dia, kalian bisa cek tuh banyaknya seberapa, kira-kira aja. Aku nggak ngatokin berapa harus berapa banyak, tapi bebas. Ini dia, aku banyak banget, ini sekitar 4 atau 5 jeruk nipis. Aku memang suka banyak karena manfaatnya juga bagus untuk ngedetox rahim gitu guys. Nah, langsung aja, kalau udah kita taruh di gelas bahan-bahannya, kalian siapin termos. Ini aku ada termos yang udah diisi air mendidih. Nah, jadi simple ya guys, tinggal masukin aja gini, kita campurin ke gelas yang sudah kita iris-iris bahan-bahan rempah-rempah tadi. Nah, kayak gini sampai penuh. Oke, udah sampai penuh. Setelah itu kalian bisa aduk, dan kalian harus aduk menggunakan sendok kayu seperti ini ya guys. Tuh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi aku saranin untuk kalian beli sendok kayu ini, karena untuk kita menggunakan ini madu. Nah, madu ini disarankan untuk menggunakan kayu, sendok berbahan kayu gitu, karena kalau untuk logam tuh
nggak bagus ya. Yang stainless itu karena mengandung logam jadi kurang bagus untuk kesehatan. Nah kayak gini udah. Ini kan kalian udah taruh air mendidih. Ini kalian bisa diemin dulu sampai bener-bener dia angetnya tuh anget-anget kuku gitu, nggak terlalu mendidih gitu. Kalau udah selesai anget, kita diemin dulu beberapa menit, baru kalian bisa masukin jeruk nipisnya. Kalian peres semuanya. Ini aku simbol aja contoh ya. Ini udah didiamkan dulu sampai dia tidak terlalu panas. Nah ini dia seperti ini. Kita masukin jeruk nipisnya, kita peras semua sampai habis. Lalu kita masukin, ini dia madunya. Nah mohon maaf madunya tinggal segini karena memang aku ini setiap hari aku minum. Ini bagus banget untuk kesehatan. Nah ini dia, kita pakai madu. Kalau aku biasanya sih 2-3 sendok. Kalau misalkan jeruk nipisnya banyak, aku juga madunya juga lumayan banyak. Tapi tetap kalah sama rasa jeruk nipis karena lebih kuat ya guys. Ini aku pakai 2 sendok setengah deh, karena lumayan banyak jeruknya. Oke, kalau udah langsung aja guys kita aduk kayak gini. Kalian aduk. Nah udah deh selesai. Jadi simple banget. Kalian bisa dapet bahan-bahan ini juga di pasar banyak, di supermarket banyak, dan harganya sangat ekonomis banget. Nah kalau aku saranin ini kalian bisa diemin dulu ya sampai bener-bener si kunyit jahe serehnya itu bener-bener ngeresap dulu, biar dia sari-sarinya keluar, dicampur sama air hangat ini. Jadi kalau udah setelah udah nggak panas, udah bisa diminum, nah kalian baru minum gitu. Ini rasanya enak banget, sumpah asli enak banget. Ini tuh rasanya nggak kayak jamu, nggak bau, apalagi itu pokoknya nggak kayak jamu-jamu yang pahit itu enggak. Ini tuh rasanya enak karena apa? Karena di sini ada jeruk nipisnya, ada madunya. Nah, rasanya tuh bener-bener enak kalau untuk diminum. Oke, kayak gitu aja ya guys konten tips aku kali ini. Itu sangat mudah banget kan. Kalian bisa cari di pasar atau di marketplace, semua ada. Untuk di e-commerce juga ada itu herbal. Jadi kalian kalau yang males nih mau keluar, kak males mau keluar lagi pandemi kayak gini, udah kalian beli di e-commerce aja, dan harganya juga murah kok, nggak mahal-mahal gitu. Nah untuk konten kali ini sampai sini aja. Nah kira-kira aku mau buat konten apa lagi ya selanjutnya. Kalian boleh tulis komen ya. Untuk yang belum subscribe channelku, boleh silakan kalian subscribe, kalian share, kalian komen ya, nyalain tombol loncengnya biar aku juga bisa lebih semangat lagi untuk nge-share tips-tips apa aja sih yang mau aku share ke teman-teman semuanya. Semoga kita semua sehat, bisa saling bermanfaat untuk semuanya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi di channel-channel berikutnya. Dadah.